Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Gustiawati Pilomange dari jurusan Sosiologi Agama semester 1. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang metodologi studi Islam. Materi pertama tentang definisi gambar umum metode Islam. Metode berasal dari dua kata, yaitu metode dan logi. Metode didefinisikan secara bahasa berasal dari metode, artinya cara, jalan artinya lainnya adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan istilah logos mempunyai arti ilmu jika digabungkan menjadi metodologi yang mempunyai arti ilmu berupa cara atau jalan dalam memahami sesuatu. Metodologi mengandung unsur-unsur diantaranya pertama, pengkajian yaitu studi, yang kedua penggambaran atau deskripsi, yang ketiga penjelasan atau eksplanasi, yang keempat pembenaran atau justifikasi. Berikut perkembangan tentang studi Islam. Studi Islam di Al-Jami'ah yang paling awal dengan pretensi sebagai lembaga pendidikan tinggi tercatat ada nama Al-Azhar di Kairo, Zaituna di Tunis, dan Karawiyin di Fez. Tetapi beberapa Al-Jami'ah ini yang diakui sebagai universitas tertua di muka bumi hingga dilakukannya pembaharuan dalam beberapa dasawarsa silam. Lebih tepat disebut madrasah tinggi-tinggi dan pada universitas. Menurut catatan sejarah, ada 4 perguruan tinggi yang disebut sebagai kiblat bagi pengembang studi Islam di dunia muslim, yang selanjutnya diikuti oleh para orientalis dalam studi Islam di kalangan sarjana barat. Yang pertama, Madrasah Nizamiyah di Nishapur. Yang kedua, Madrasah di Baghdad. Yang ketiga, Universitas Cordoba. Pemerintah Abdurrahman dipandang sebagai tonggak kemajuan ilmu dan kebudayaan di Cordoba. Yang keempat, Universitas Al-Azhar di Kairo. Studi Islam di dunia barat. Perguruan tinggi terkenal dalam masa kejayaannya antara lain perguruan tinggi yang berpusat di Irak atau dunia muslim belahan timur dan Mesir, serta Cordoba di dunia muslim belahan barat. Inilah awal kebangkitan Renaisme belahan barat yang secara perlahan mencapai kemajuan yang gemilang. Studi Islam di Indonesia. Perkembangan studi Islam di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan lembaga pendidikan, mulai dari sistem pendidikan langgar, sistem pesantren, sistem pendidikan di kerajaan-kerajaan Islam, hingga munculnya sistem kelas. Yang berikut berbagai pendekatan dalam studi Islam. Yang pertama, pendekatan sejarah. Definisi sejarah secara etimologi adalah merujuk pada kata tarik, yaitu ketentuan waktu, dan histori dengan arti pengalaman masa lalu. Dalam definisi terminologi, sejarah diartikan sebagai kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Yang berikut pendekatan sejarah. Secara terminologi, banyak sekali definisi yang telah dituliskan oleh para pakar, diantaranya adalah definisi fikih, yang mengartikan sebagai disiplin ilmu Islam yang banyak berhubungan dengan dimensi historik atau zahir. Rukun agama terdiri dari beberapa rukun, yaitu yang pertama iman, kedua Islam, ketiga ihsan. Metodologi yaitu terdiri dari keilmuan, proses, lembaga, dan sifat. Yang berikut pendekatan teologi, yaitu mencari asal mula pemikiran tokoh melalui kajian mendalam terkait latar belakang akidahnya. Para peneliti Islam studi harus waspada terhadap pemikiran kelompok Ahlus Sunnah wal Jami'ah. Ini merupakan sekumpulan besar umat Islam yang memiliki pemikiran dan
berlaku damai, tidak suka berpecahan, dan menjunjung tinggi persatuan atau jamaah. Berikut orientasi vis-a-vis oksidentalisme. Sejak ajaran Islam muncul ke muka bumi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, telah terjadi interaksi antara Islam dengan ajaran agama lainnya. Misalkan dengan ajaran agama Hindu, Buddha, Majusi, Yahudi, dan Nasrani yang lebih dahulu muncul ke muka bumi ini. Yang berikut tentang fundamentalisme Islam vis-a-vis radikalisme Islam. Fundamentalisme Islam dan radikalisme Islam menjadi salah satu contoh topik dalam mempermentasi teori-teori metodologi studi Islam. Kajian ini menjadi menarik, banyak terjadi diskusi yang alot antara penganut tuduhan negatif terhadap fundamentalisme. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.